Labradorite adalah batu permata yang sangat istimewa. Batu ini memang tidak sepopuler berlian atau ruby, tapi jujur saja, Labradorite menyimpan keindahan rahasia. Sekilas, sepotong Labradorite mungkin terlihat seperti batu gelap biasa. Warnanya bisa abu-abu, hijau gelap, atau bahkan hampir hitam. Tapi, saat kamu menggerakkannya di bawah cahaya, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi. Kilatan warna-warni yang cemerlang tiba-tiba muncul menari-nari di permukaannya. Tampilan yang mengejutkan ini membuat Labradorite menjadi salah satu batu paling ajaib di dunia mineral. Batu ini termasuk dalam keluarga Feldspar, yaitu kelompok mineral yang sangat umum dan bisa ditemukan di seluruh bumi. Namun, penampilan Labradorite sama sekali tidak biasa. Kisah penemuan Labradorite menambah pesonanya. Batu ini pertama kali ditemukan secara resmi pada tahun 1770 oleh misionaris Moravia di Pulau Paul di Labrador, Kanada. Dari situlah nama batu permata ini berasal. Namun, suku Inuit setempat sudah tahu tentang batu ini jauh sebelumnya. Mereka punya legenda tentang asal-usulnya dan percaya batu ini punya kekuatan mistis. Ketika para pengunjung Eropa pertama kali melihat api tersembunyi di batu itu, mereka terpikat. Mereka belum pernah melihat yang seperti itu. Rasanya seperti menemukan sepotong cahaya utara, atau yang juga dikenal sebagai aurora borealis, terperangkap di dalam batu padat. Penemuan ini memperkenalkan permata baru dan menarik ke dunia perhiasan dan koleksi. Yang membuat Labradorite begitu menarik adalah elemen kejutan ini. Memegang sepotong batu ini adalah pengalaman interaktif. Kamu harus memutar dan melihatnya dari berbagai sudut untuk melihat keindahan penuhnya. Warna-warna yang muncul bisa biru elektrik, hijau cerah, emas berkilau, atau bahkan oranye atau ungu seperti senja. Kadang-kadang, satu batu bisa menunjukkan beberapa warna ini sekaligus. Permainan warna yang spektakuler ini bukan hanya lapisan di permukaan. Itu berasal dari dalam struktur batu. Ini adalah ilusi optik yang tercipta dari cara cahaya berinteraksi dengan lapisan-lapisan di dalam mineral, membuat setiap potongan menjadi karya seni alami yang unik dan selalu mengesankan. Karena kualitas unik ini, Labradorite dengan cepat menjadi favorit di kalangan kolektor permata dan pengrajin. Batu ini berbeda dari permata transparan yang berkilau dengan cara yang bisa ditebak. Labradorite menawarkan keindahan yang lebih misterius dan alami. Warna dasarnya yang gelap membuat kilatan cahaya tampak lebih terang dan dramatis. Ini adalah batu yang mengajakmu untuk melihat lebih dekat dan menemukan rahasia tersembunyinya. Perjalanan batu ini, dari semenanjung terpencil di Kanada hingga etalase di seluruh dunia, adalah bukti daya pikatnya yang kuat dan tak terbantahkan. Ini membuktikan bahwa kadang-kadang harta yang paling indah adalah yang tidak mengungkapkan semua rahasianya sekaligus. Efek indah yang terlihat pada Labradorite punya nama khusus, Labradorescence. Ini tidak sama dengan warna dari pigmen seperti pada lukisan. Sebaliknya, ini adalah fenomena cahaya. Labradorescence adalah apa yang kita sebut efek optik yang diciptakan oleh struktur batu itu sendiri. Di dalam Labradorite, ada banyak lapisan tipis yang tersusun dari komposisi mineral yang berbeda. Ketika cahaya masuk ke dalam batu, cahaya itu melewati lapisan-lapisan ini. Saat cahaya mengenai batas antara lapisan, cahaya itu diblokkan, dipantulkan, dan dipisahkan menjadi warna-warna yang berbeda. Ini sebenarnya mirip dengan bagaimana pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan air hujan di udara. Permainan warna ini sangat sensitif terhadap sudut cahaya dan sudut pandangmu saat melihat batu. Itulah mengapa warna-warna itu seolah muncul dan menghilang saat kamu menggerakkan permata. Warna spesifik yang kamu lihat, apakah itu biru, hijau, emas, atau warna yang lebih langka seperti merah muda dan ungu, tergantung pada ketebalan lapisan internal tersebut. Lapisan yang lebih tebal cenderung menghasilkan warna yang lebih hangat seperti kuning dan oranye, sementara lapisan yang lebih tipis menciptakan warna biru dan hijau yang lebih dingin. Struktur internal ini unik untuk setiap batu. Artinya tidak ada dua potong Labradorite yang akan persis sama. Setiap batu punya pertunjukan cahayanya sendiri. Salah satu jenis Labradorite yang paling berharga disebut Spectrolite. Ini adalah varietas khusus berkualitas tinggi yang berasal dari Finlandia. Spectrolite dikenal karena menampilkan berbagai warna secara penuh, menunjukkan spektrum yang kaya dan intens yang jauh lebih jelas daripada Labradorite biasa. Batu ini bisa menunjukkan warna biru tua, hijau, kuning, oranye, dan merah, semuanya dalam satu potongan.
Nama spectrolite diberikan karena batu ini menampilkan seluruh spektrum warna. Menemukan sepotong spectrolite adalah kebahagiaan sejati bagi para kolektor, karena labradorescence-nya dianggap yang paling cemerlang dan indah dari semuanya. Ini mewakili puncak absolut potensi optik permata ini. Memahami labradorescence membantu kita menghargai batu ini lebih jauh. Ini bukan keindahan yang statis, melainkan dinamis yang berubah dengan cahaya dan gerakan. Ini mengingatkan kita bahwa seringkali ada lebih banyak hal yang bisa dilihat daripada yang terlihat di permukaan. Batu ini mengajari kita untuk melihat dari berbagai sudut pandang, untuk menemukan keindahan tersembunyi di dalamnya. Kualitas magis inilah yang membedakan labradorite dari begitu banyak permata lainnya. Ini bukan hanya batu berwarna, ini adalah kanvas untuk cahaya itu sendiri. Sepotong kecil pelangi padat yang bisa kamu pegang di tangan, dan kagumi dari setiap sudut yang mungkin. Selalu menemukan sesuatu yang baru untuk dikagumi. Meskipun labradorite pertama kali dinamai berdasarkan lokasi penemuannya di Kanada, permata indah ini juga ditemukan di beberapa tempat lain di seluruh dunia. Sumber utama tidak hanya Kanada, tetapi juga Finlandia, yang terkenal dengan spectrolite berkualitas tingginya. Endapan penting lainnya terletak di Madagaskar, Australia, Meksiko, Norwegia, Rusia, dan Amerika Serikat. Bahan dari Madagaskar sangat terkenal dan melimpah. Batu ini seringkali memiliki labradorescence yang sangat cerah dan hidup, dengan kilatan biru dan hijau yang menakjubkan di latar belakang gelap. Setiap lokasi dapat menghasilkan labradorite dengan karakteristik yang sedikit berbeda, mulai dari warna dasar hingga intensitas kilatannya. Setelah labradorite ditambang dari bumi, biasanya dipotong dan dipoles untuk menampilkan permainan warnanya yang menakjubkan. Cara paling umum untuk membentuk batu ini adalah sebagai cabochon. Cabochon adalah permata yang dipoles menjadi bentuk kubah halus dan membulat tanpa faset apapun. Permukaan halus ini berfungsi seperti jendela yang sempurna, memungkinkan kamu melihat labradorescence di dalamnya tanpa gangguan. Pemotong harus sangat terampil karena mereka perlu mengarahkan batu dengan sempurna. Mereka harus menemukan sudut yang tepat, di mana lapisan internal akan menangkap cahaya dan menghasilkan kilatan warna terkuat. Jika dipotong salah, batu kasar yang indah mungkin akan terlihat kusam dan tidak bernyawa. Penggunaan paling populer untuk labradorite adalah dalam perhiasan. Penampilannya yang mistis membuatnya sempurna untuk menciptakan perhiasan yang unik dan menarik perhatian. Kamu bisa menemukan labradorite yang dipasang di cincin, liontin, anting-anting, dan gelang. Karena warna dasarnya yang gelap dan seringkali murung, batu ini terlihat sangat indah ketika dipasang di perak, yang melengkapi kilatan biru dan hijaunya yang dingin. Namun, batu ini juga terlihat memukau ketika dipasang di emas, di mana logam hangat dapat menonjolkan kilatan emas dan oranye di dalam batu. Pengrajin dan desainer perhiasan suka bekerja dengan labradorite karena setiap batu adalah inspirasi unik yang memandu desain karya akhir. Selain perhiasan, labradorite juga digunakan untuk tujuan dekoratif lainnya. Lempengan batu yang lebih besar dan berkualitas tinggi kadang-kadang digunakan untuk membuat meja, meja dapur, atau ubin dekoratif yang menakjubkan. Bayangkan meja dapur yang berkilau dengan cahaya biru elektrik saat kamu melewatinya. Penggunaan arsitektur ini sangat mewah dan menciptakan efek dramatis di setiap ruangan. Potongan-potongan kecil yang dipoles, yang dikenal sebagai batu telapak tangan atau batu khawatir, juga populer. Orang-orang suka memegangnya dan membolak-baliknya di tangan mereka untuk melihat warna-warnanya menari. Baik dipakai sebagai aksesori atau digunakan sebagai hiasan utama di sebuah ruangan, labradorite membawa keajaiban uniknya kemanapun ia pergi. Banyak budaya mengaitkan labradorite dengan sihir dan misteri. Suku Inuit di Kanada punya legenda yang mengatakan bahwa cahaya utara pernah terperangkap di dalam bebatuan di sepanjang pantai Labrador. Suatu hari, seorang prajurit Inuit yang hebat menemukan bebatuan ini dan memukulnya dengan tombaknya. Pukulan kuatnya melepaskan sebagian besar cahaya ke langit, menciptakan aurora borealis. Namun, sebagian cahaya tetap terperangkap di dalam batu, menciptakan permata indah yang sekarang kita sebut labradorite. Karena cerita ini, batu tersebut sering dianggap sebagai pecahan bintang jatuh, sebuah penghubung antara alam duniawi dan surga. Batu ini dianggap sebagai batu transformasi dan sihir.
Keyakinan tentang sifat mistisnya ini terus berlanjut hingga hari ini. Dalam dunia penyembuhan kristal dan spiritualitas, labradorite sangat dihargai. Batu ini dianggap sebagai batu pelindung yang mampu menciptakan perisai di sekitar aura seseorang untuk menangkis hal negatif dan energi yang tidak diinginkan. Batu ini juga disebut batu sihir oleh para praktisi, yang percaya bahwa batu ini dapat membangkitkan kemampuan magis, intuisi, dan indera keenam seseorang. Banyak orang menggunakannya selama meditasi untuk membantu terhubung dengan diri yang lebih tinggi, atau untuk menjelajahi berbagai tingkat kesadaran. Entah kamu percaya pada sifat-sifat ini atau tidak, cerita rakyat menambah lapisan daya tarik lain pada batu yang sudah memikat ini. Jika kamu memiliki perhiasan labradorite atau batu yang dipoles, penting untuk merawatnya dengan baik untuk menjaga keindahannya. Labradorite memiliki kekerasan sekitar 6 hingga 6,5 pada skala Mohs. Ini berarti batu ini relatif keras, tetapi masih bisa tergores oleh bahan yang lebih keras seperti kuarsa, yang ditemukan dalam debu, atau permata seperti topas dan berlian. Untuk membersihkan labradoritemu, kamu harus menggunakan kain lembut dengan air sabun hangat. Hindari bahan kimia keras, alat uap, atau pembersih ultrasonik, karena ini dapat merusak batu atau lapisan internalnya yang halus. Sebaiknya simpan secara terpisah dari perhiasan lain untuk mencegah goresan. Kesimpulannya, labradorite adalah pilihan yang sangat bagus untuk siapa saja yang menyukai permata. Batu ini menawarkan lebih dari sekadar satu warna statis. Batu ini memberikan pertunjukan cahaya pribadi yang berubah dengan setiap gerakan. Hubungannya dengan mitos dan legenda memberinya kesan sihir kuno, sementara penggunaan modernnya dalam perhiasan memungkinkan setiap orang membawa sepotong sihir itu bersama mereka. Daya tarik batu ini terletak pada misterinya, kejutan, dan keindahannya yang unik dan individual. Bagi mereka yang tertarik pada hal-hal yang sedikit berbeda dan sedikit lebih ajaib dari yang biasa, labradorite adalah harta yang sempurna. Ini adalah pengingat bahwa kadang-kadang kamu harus melihat di balik permukaan untuk menemukan cahaya yang paling cemerlang.